Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Dan saya akan langsung mengarah ke Prof. Dwi Korita dengan pertanyaan yang tadi sempat terputus, Prof. Sebenarnya seberapa besar ya peran dari alih fungsi lahan ini dalam memperparah kondisi yang tadi sudah disebutkan dan juga memicu terjadinya longsor? Yang pertama, alih fungsi lahan itu sering disertai dengan pemotongan lereng. Misalnya bagian kaki lereng. Padahal kaki itu kan penyangga lereng di atasnya. Nah, kalau kaki itu dipotong, atasnya bergerak. Jadi kalau kaki kita dipotong kan atasnya jatuh. Nah, jadi yang pertama itu akibat terpotongnya lereng itu. Kemudian mengganggu tata kelola air pada lereng. Jadi longsor itu terjadi apabila air itu mengumpul masuk ke dalam pori-pori tanah, sehingga pori-pori tanah itu terdorong dari dalam untuk tanahnya bergerak, luncur ke bawah. Nah, kalau ada drainase itu bisa diarahkan agar aliran air itu tidak terkonsentrasi pada zona yang rawan. Zona yang rawan itu bisa ditengarai. Biasanya dicirikan ada bentuk kayak lengkung ya, diawali dengan retakan tanah. Dan biasanya merupakan dulu longsor purba atau alur purba. Jadi sebetulnya pernah longsor di masa lalu. Nah, sehingga itu yang harus dicegah, jangan sampai air itu mengalir masuk ke sana. Sehingga diatur drainase itu adalah mengalihkan aliran air yang akan mengumpul, yang masih di dalam tanah, yang sudah terlanjur di dalam tanah, itu dikuras airnya. Jadi ada suling-suling, kadang-kadang di gunung-gunung itu kan ada suling-suling bambu itu ya. Itu sebenarnya fungsinya untuk menguras air yang ada di dalam lereng yang rawan longsor. Jadi lahan itu perannya, perubahan lahan itu perannya yang pertama adalah melemahkan lereng karena lereng dipotong, dan yang kedua membuat tata kelola air di dalam lereng itu menjadi kacau, sehingga air tadi mendorong tanah untuk bergerak, terutama dalam itu. Selain itu juga menambah beban, tergantung perubahan tata guna lahan itu ya. Lerengnya tuh udah mau melorot, dibebani yang kuat gitu. Nah, itu juga salah satu dampak dari perubahan lahan. Dan yang terakhir, pohon-pohon asli yang biasanya berakar tunggang dan menancap masuk ke dalam dari tanah gembur sampai tembus tanah yang kompak kayak paku, itu kalau ditebang, jadi lahannya dirubah, itu paku-pakunya pada hilang. Makanya dia semakin mudah bergerak. Itu antara lain 4 hal tadi. 4 hal tadi. Saya ke Pak Armi kalau begitu. Pak Armi tadi menyebutkan ada satuan 200 mm per 24 jam itu ya Pak ya untuk hujan kemarin. Nah, sebenarnya indikatornya, batas amannya ini untuk kemudian bisa diwaspadai. Wah, di batas segini ini artinya kita harus waspada dan juga bisa memicu longsor. Ini sampai di batas berapa sih Pak? Ya, sebenarnya kalau dari definisi dari BMKG, 150 meter per hari itu sudah cuaca ekstrim. 150? Betul. Berarti kemarin sangat melebihi ya? Melebihi, lebih 200. Hujan lebat itu 100 sampai 150. 150 ke atas hujan ekstrim. Nah, apalagi sekarang 200 mm. Artinya apa? Ini kondisi tidak aman. Apalagi durasinya 24 jam, Mbak Tiara. Ini kondisi menurut saya, yang pertama dia melonsorkan batuan vulkanik purba yang ada di atasnya. Kemudian di bagian bawahnya juga tidak ada drainase. Nah, sehingga karena sudah dibuka. Tadi Bu Rita mengatakan sudah dibuka, tidak ada drainase. Sehingga lunsuran dari atas tadi membuat menambah membabat bagian yang di tengah-tengah, di punggung ke bawahnya. Jadi ada faktor alam dan faktor non alam. Saya kira ini yang perlu kita evaluasi. Sehingga menyebabkan kondisi seperti ini, kalau perlu kita perlu mengkaji ulang bahaya kerentanan yang ada di Indonesia ini. Kenapa? Ternyata kalau kemarin kita punya curah hujan tinggi dari Senyar ya Bu Rita ya, Prof Rita. Sekarang kita punya daerah yang ternyata curah hujan yang ekstrim sedikit saja. Tidak seperti Senyar yang bisa berdua hari hujan terus-menerus. Ternyata batuan kita juga sudah mulai lapuk begitu. Artinya dengan hujan seperti kemarin ini berapa lama waktu dibutuhkan sehingga tanah ini menjadi jenuh, menjadi lemah? Saya kira ternyata curah kita tidak hanya kita lihat dalam waktu tanggal 23-24 Januari kemarin. Kenapa? Kita ingat dalam 2 minggu sebelumnya kita mempunyai curah hujan cukup tinggi. Ada badai-badai di selatan Jawa, ada badai bibit siklon yang di Jawa yang menarik curah hujan
yang ada atau aliran hujan yang cukup tinggi dari Samudra Hindia ke wilayah Jawa. Dan 2 minggu sebelumnya itu menyebabkan sudah cukup jenuh hujannya. Sehingga pada saat tanggal 23 hujan mulai 24 jam sebesar 200 mm yang menyebabkan menjadi sangat rentan wilayah, khususnya wilayah Jawa Barat. Dan kita tahu ternyata memang pikiran saya minggu lalu, Jawa Barat merupakan daerah yang berikutnya. Ya. Berikutnya akan bergeser seterusnya ke arah timur. Begitu Mbak Tiara. Rentan yang kemudian dimaksud oleh Pak Arbi ini seperti apa sih? Rentan itu artinya titik jenuhnya itu sudah membuat dia tidak kuat lagi daya kohesi daya rekatnya yang ada di batuan. Karena tadi Bu Rita menyampaikan di atas itu ada lapisan aluvial, sedimentasi, vulkanik yang tidak melekat langsung dengan batuan. Sehingga kalau ada air yang menerobos melalui pori-pori tanah tadi menyebabkan dia daya kohesi dari rekatnya itu menjadi sangat rentan. Lepas dia begitu. Sehingga kalau katakanlah selama 1 bulan dia dihujani terus, kemarin tiba-tiba 200 mm sehingga dia akan lepas dari ikatnya. Sehingga dia longsor dari puncak ke punggung. Di punggungnya tidak ada lagi ikatan karena sebagian sudah kita papas. Sehingga dia menjadi longsor ke bawah mengenai pada perumahan. Berkaitan data mungkin Prof. Dwi Korita ada datanya ya. Kalau kita melihat tanah-tanah dan juga sejumlah wilayah di Indonesia, berapa banyak sih yang masuk dalam kategori rentan yang tadi sudah dimaksud? Sebetulnya data itu ada di peta kerentanan gerakan tanah yang disusun oleh Badan Geologi, khususnya Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Intinya cukup luas ya. Itu kelihatan ada zona-zona warna pink kemerahan ya. Lalu sampai kuning itu kerentanan menengah, yang kerentanan tinggi itu diindikasikan dengan warna merah agak pink gitu. Nah, kenapa itu cukup luas? Karena bentang alam di wilayah Indonesia ini karena kita negara kepulauan cincin gunung api dan tumbukan lempeng, bentang alamnya itu kan bergunung-gunung. Nah, yang rentan itu adalah lereng-lereng pada gunung-gunung dan kita ini kan cincin gunung api ya. Jadi endapan vulkanik yang sifatnya lepas dan mudah menyerap air itu juga luas. Hampir merata di seluruh wilayah Indonesia. Tidak hanya di Jawa Barat saja yang terbanyak. Tidak hanya, tapi memang yang intensitas frekuensinya tertinggi, yang paling rentan di antara wilayah lain di Indonesia itu terutama Jawa Barat. Karena banyak patahan-patahan, gempa-gempa, dan lerengnya juga curam, curah hujannya juga tinggi. Jadi lengkap, Jawa Barat itu lengkap dari dulu. Itu seperti itu. Baik, saya kembali ke Pak Kabid. Pak Kabid, kalau kita melihat kondisi tanah seperti yang tadi sudah dijelaskan, seberapa besar kondisi tanah ini menjadi kendala di sana, baik itu dalam proses evakuasi dan juga mempengaruhi kondisi jenazah, Pak Kabid? Pak Kabid? Masih tersambung? Mute kayaknya. Tinggi itu sampai dengan area untuk bencana alam ini kurang lebih 3,5 kilometer ya Mbak Tiara. Nah dari sini kemarin di hari Sabtu dan Minggu ada beberapa longsoran juga di dekat mahkota itu sisi kanan, sisi kirinya lah. Kalau dari sini berarti kalau di atas itu berarti sisi kanan. Nah ini masih terus oleh curah hujan yang cukup tinggi. Alhamdulillah di 2 hari kemarin kita agak cerah sehingga kita bisa mendapatkan jenazah kurang lebih 10 ya. Dan ini menjadi kendala kita sejak dari awal Tiara, bahwa kondisi tanah longsoran dengan kandungan air yang sangat tebal ini itu mencapai 2,5 meter sampai dengan 5 meter. Sehingga ketika di hari pertama dan kedua itu Tiara kita tidak bisa melangkah tanpa ada pijakan dari kayu-kayu yang bisa kita untuk menahan untuk para tim SAR ini. Sehingga kita menggali yang nampak saja itu. Nah kemudian di hari ketiga, 4 itu berdatangan alhamdulillah ada beberapa ekskavator sehingga terkumpullah kalau tidak salah ada 9 ekskavator ini baru tim ini bisa bergerak lebih leluasa. Dan alhamdulillah dengan adanya bantuan ekskavator ini kita menambah kecepatan untuk menemukan para jenazah yang jadi korban. Nah Mbak Tiara di posisi saat ini walaupun kita duga berapa hari untuk kondisi air mungkin sudah surut di tempat genangan lumpur tadi, ternyata tidak. Jadi masih saja masih gembur itu. Dan saat ini pada saat posisi hujan menjadi satu catatan buat kita ketika nanti posisi tidak memungkinkan tim SAR ini untuk sementara untuk tidak melakukan
evakuasi dulu. Demikian Tiara kondisi. Kondisi masih lemah, artinya hingga hari ini Pak Kabit ini masih sering juga kah terjadi longsor-longsor susulan di sana? Ya, kita kemarin yang 2 hari lalu kemarin. Ya, tapi cuaca curah hujan ini ya kadang-kadang masih tinggi Tiara. Jadi ketika tidak ada mitigasi udara ya, ini normal saja berarti akan curah hujan itu akan ada terus itu. Dan ini yang menjadi kendala kita sampai saat ini Tiara. Oke, saya ke Prof. Dwi Korita. Kalau tadi kita sudah menyebutkan ya apa yang kemudian ini menjadi kendala, kemudian juga menjadi permasalahan di wilayah ini, termasuk tadi sudah disebutkan oleh Pak Army juga lengkap sebenarnya kalau kita berbicara mengenai Jawa Barat khususnya di Cisarua. Nah, apakah bisa disebutkan bahwa wilayah tersebut ini sebenarnya tidak layak untuk adanya permukiman di sana? Tapi nanti boleh dijawab, Prof. Usai jeda kami akan kembali untuk Anda.